Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di dalam satu program yaitu Biblical Teaching About the Truth. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yaitu mengenai entrepreneurship menurut Alkitab, saudara. Dan subtema dari tema yang akan kita bahas mengenai entrepreneurship menurut Alkitab yaitu tidak boleh ada pembedaan profesi. Sebenarnya jarang sekali gereja, pendeta atau hamba Tuhan yang membagikan atau dapat mengajarkan mengenai kebenaran firman Tuhan mengenai entrepreneurship bagi orang percaya. Sehingga banyak orang percaya tidak dapat memiliki suatu panduan untuk mengarungi kehidupannya dalam wirausahanya. Tanpa disadari, maka akan terbangun kesan adanya pandangan dualistis, saudara, dalam suatu gereja, yaitu usaha untuk membedakan suatu pekerjaan, saudara, yaitu pekerjaan rohani dan pekerjaan sekuler. Padahal, saudara, mestinya tidak boleh ada pembedaan mengenai suatu profesi dalam kategori profesi rohani maupun profesi duniawi, saudara. Yang rohani atau suatu pekerjaan profesi sebagai rohaniwan yaitu mereka yang menjadi pendeta, mereka jadi penginjil, mereka yang menjadi pastor, biarawan maupun menjadi biarawat, mereka lah yang memegang profesi sebagai rohaniwan. Tetapi kalau seseorang menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pedagang, menjadi insinyur, kontraktor, dan lain-lain, malah ini dipandang sebagai profesi duniawi. Inilah pembagian atau pembedaan yang telah terjadi sehingga menjadi tembok besar yang memisahkan suatu pekerjaan. Di sini harus kita tegaskan, saudara, bahwa sebuah profesi dikategorikan rohani ataupun kategori duniawi itu bukan karena jenis profesinya, melainkan suatu motivasi terdapat dalam seseorang melakukan pekerjaan atau memilih suatu pekerjaan atau profesi itu. Sebab semua profesi adalah wadah di mana manusia itu bekerja dan dapat mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah, saudara. Inilah yang seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi pembedaan profesi harus sungguh-sungguh dilihat bukan karena jenis profesinya, tetapi motivasi di dalam melakukan pekerjaan tersebut, saudara, atau dalam memilih profesi itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pekerjaan yang sering dikategorikan sekuler atau duniawi seperti dokter, pedagang, atau yang lain-lain, itu lebih merupakan pekerjaan rohani malah bila dilakukan dengan motivasi bagi kemuliaan Allah. Tapi sebaliknya, jika seseorang penginjil, pendeta, dan sejenisnya, jika melakukan pekerjaan mereka hanya karena untuk nafkah dan untuk kepentingan memuaskan ambisi dan egonya, maka profesi tersebut menjadi duniawi, saudara. Nah, saudara, sekali lagi bahwa pembedaan dalam profesi harus dilihat bukan karena jenis profesinya, tetapi motivasi dalam melakukan pekerjaan atau memilih profesi itu. Selanjutnya, firman Tuhan yang memuat di dalam wahyu-wahyunya juga terus menerangi seluruh bagi kehidupan bagi seseorang tersebut. Jika di dalam profesi yang di dalamnya seseorang itu bergumul, sehingga tidak ada pemisahan antara kesusilaan pribadi dan kesusilaan jabatan.
Sebagai warga kerajaan surga, saudaraku, orang percaya harus tunduk kepada otoritas kebenaran firman Tuhan, dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka kerjakan. Melalui profesi yang di dalamnya ada seseorang bergumul untuk mengisi hidup, setiap individu harus berurusan dengan Allah dan firman-Nya. Firman Allah yang berisi perintah-perintah kudus yang harus ditaati, menerobos ke dalam seluruh aspek kehidupan ini. Dengan demikian, tidak ada pemisahan moral profesi dan moral pribadi. Paulus sendiri bekerja dengan tangannya untuk mencukupi kebutuhan pelayanannya. Seperti yang ditulis dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul 18 ayat 4 dan Kisah Rasul 20 ayat 34, saudaraku. Pekerjaan Paulus adalah membuat kemah, saudara. Sebuah pekerjaan tangan kasar yang membutuhkan tenaga dan waktu, saudaraku. Semua itu dilakukan demi pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada Paulus. Aktivitasnya sebagai usahawan bukan sesuatu yang merusak panggilan Paulus, tetapi justru meneguhkan dan mendukung panggilannya sebagai pemberita Injil. Paulus menarik dunia profesinya ke dalam pelayanan. Inilah, saudara, contoh yang begitu agung dan mulia, yang kiranya juga ini menjadi pola hidup bagi setiap orang percaya. Sehingga Paulus berkata, ikutilah teladanku. Jadi kita tidak boleh ada pembedaan atau pemisahan dalam suatu pekerjaan. Karena pembedaan atau suatu pemisahan pekerjaan atau suatu profesi itu akan mengkerdilkan seseorang untuk menemukan tempat Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga orang percaya dia tidak dapat menemukan tempatnya di dalam kehidupannya untuk kerajaan surga. Jadi apapun pekerjaan saudara yang saudara miliki, profesi apapun yang saudara miliki, itu adalah rohani, tergantung dari motivasi dan tujuan dalam saudara mengerjakan itu. Apakah saudara mengerjakannya untuk Tuhan atau saudara mengerjakan untuk diri sendiri atau hal yang lain? Motivasi itu harus motivasi yang benar. Kalau sebagai orang percaya, tentu motivasi kita yaitu untuk menjadi pelayan atau hamba-hamba Tuhan. Dimanapun saudara berada dan apapun pekerjaan saudara, maka kerjakanlah pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara sebagai pelayananmu untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk pendahuluan mengenai entrepreneurship ini. Saudara, ikutilah lanjutan dari video-video ini yang akan membukakan mata pengertian saudara untuk mengerti kebenaran firman Tuhan mengenai entrepreneurship. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara, and God bless you. Amen.